Selamat pagi God Lovers. Kita percaya Tuhan Yesus selalu menopang kita. Jadi jangan pernah berhenti berharap kepada Dia. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup, percayalah Dia tak tinggalkanmu. Kami percaya Tuhan, Kau tak pernah meninggalkan kami Bapa. Kami percaya Kau yang menopang hidupku, Kau yang berikanku kekuatan, Kau yang memberikan kami jalan keluar. Kami percaya Tuhan, Kau ada dalam hidupku. Oh Yesus, Yesus, Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup, percayalah Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup, percayalah Dia tak tinggalkanmu. Percayalah Dia tak tinggalkanmu. Saudara-saudara, catat tanggal dan waktunya pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 pukul 18. Jangan ketinggalan, kita akan mendengarkan kesaksian dan pujian dari Ana Serly, tentunya saudara ingat, ibu dari si Entong. Lalu Saiful dan istri, seniman Jawa Barat yang akan melantunkan kecapi. Juga Danang serta Maria yang akan memberikan kesaksian hidup dan melantunkan lagu rohani ciptaan mereka sendiri. Dan tidak lupa dimeriahkan dengan bintang tamu yaitu Betawi Bermazmur dan Ruth Sihotang X Factor Indonesia. Sampai bertemu di GKRI Diaspora City Center, Tamrin City, lantai 6.
Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami mengundang untuk hadir di dalam perayaan Natal dan Tahun Baru pada tanggal 24, 25, dan 31 Desember serta 1 Januari 2024 di GKRI Diaspora City Center, Tamrin City, lantai 6. Kami menunggu kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan jangan lupa mengajak saudara, keluarga, dan teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom God Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Pada kesempatan hari ini, mari kembali kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, karena kita tahu firman Tuhan itu adalah kekuatan kita. Dan pada kesempatan hari ini saya akan memberikan judul singkat Saat Kita Berdoa. Saudara-saudaraku, banyak versi tentang doa. Ada orang berkata sedang meminta kepada Tuhan. Ada orang berkata sedang bercerita kepada Tuhan. Ada orang berkata sedang terhubung dengan Tuhan. Yang manapun itu nggak salah. Tetapi apa yang akan terjadi waktu kita berdoa minta sesuatu kepada Tuhan? Alkitab berkata sekali lagi dalam Injil Markus 11 ayat 24 dan 25. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saya akan tekankan di ayat yang ke-25 tentang apa yang akan kita terima waktu kita meminta kepada Tuhan. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahanmu. Nah, saudaraku, sering kita dengar istilah medical check-up. Pergi ke dokter untuk memeriksakan kesehatan kita. Lagi bermasalahkah? Sedang sakitkah? Atau seperti apa? Nah, berbicara mengenai kita medical check-up, artinya kita ingin kalau ada sesuatu dalam tubuh kita yang enggak benar, yang enggak sehat, maka itu diperbaiki. Nah, sama halnya dalam hal meminta kepada Tuhan, bahwa waktu kita meminta, sedang berdoa, saat kita sedang berdoa, maka pada bagian firman Tuhan ini dikatakan, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap orang lain. Dan yang pertama adalah bagaimana Tuhan meminta kita waktu kita sedang berhubungan dengan Tuhan lewat doa kita. Maka Tuhan mau kita pastikan tentang kesehatan hati kita saat kita sedang bersekutu, saat kita sedang meminta kepada Tuhan. Makanya dikatakan ampunilah dahulu sekiranya. Dan waktu kita melihat sesuatu yang tidak benar, lalu kita selesai dengan hal yang tidak benar, artinya kita sedang masuk kepada poin yang kedua. Poin pertama tadi, Tuhan mau kita periksa kesehatan hati kita waktu kita sedang berdoa kepada Tuhan. Dan berikutnya, waktu kita sudah memeriksa kesehatan hati kita dengan Tuhan, maka yang kedua adalah kita sedang terhubung dengan benar dengan Tuhan. Apakah ada orang yang terhubung dengan Tuhan nggak benar? Ada. Artinya secara formal kelihatan agamawinya, kelihatan ibadahnya benar, tetapi sesungguhnya ada sesuatu yang belum beres di hatinya. Waktu kita sedang terhubung dengan benar dengan Tuhan, nah disitulah kita semakin berani untuk bercerita apa saja. Kenapa? Karena waktu kita terhubung dengan benar dengan Tuhan, kita nggak lagi di bawah yang namanya tekanan, nggak lagi yang namanya di bawah intimidasi, atau nggak lagi musuh itu mengorek-ngorek masa lalu kita. Tapi waktu kita sedang benar berhubungan dengan Tuhan, maka kita berani meminta kepadanya. Berani meminta, karena apa? Percaya bahwa tidak ada lagi penghalang waktu kita meminta sesuatu
kepada Tuhan. Makanya tadi Alkitab berkata bahwa kamu telah menerimanya, itu berbicara mengenai bahwa Tuhan sedang mengerjakannya, dan ketika waktunya kita akan menerima apa yang kita percayai, karena kita meminta di dalam ketulusan kita, kepolosan kita, keberanian kita, bahwa tidak ada lagi dakwaan, tidak ada lagi satu tuduhan waktu kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Jadi pada hari ini mari kita renungkan 3 hal ini, bahwa kita memiliki sikap hati yang benar, kita sedang terhubung dengan benar. Dan yang ketiga, waktu kita terhubung dengan benar, kita sedang berani meminta karena kita percaya. Tetapi yang keempat, yang juga Tuhan sedang nantikan, waktu kita sedang berhubungan dengan Tuhan, saat kita berdoa kepada Tuhan, menantikan dengan tekun apa yang akan Tuhan kerjakan. Sesuai dengan iman kita. Nantikan dengan tekun apa yang akan Tuhan kerjakan. Nah, kenapa? Karena sering sekali waktu kita merasa lambat pertolongan itu, waktu kita merasa sepertinya kok udah lama sekali saya berdoa, tapi saya nggak mau mengalaminya. Lalu kita nggak lagi bertekun di dalam penantian, nggak lagi bertekun dengan doa kita. Artinya kita sedang membuat satu penundaan tentang jawaban doa. Mari bersama-sama pada kesempatan kali ini. Hari ini kalau ada satu doa yang sudah cukup lama, yang sudah didoakan namun belum mengalami jawaban Tuhan, itu bukan membuat kita berhenti untuk berharap. Itu bukan berhenti untuk menantikan apa yang akan Tuhan kerjakan. Hari ini saya suka dengan satu lagu yang sering saya nyanyikan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Jadi waktu kita sedang berdoa, saat kita sedang berdoa, yuk mari lihat, periksa kesehatan hati kita di hadapan Tuhan. Waktu kita sehat, dipastikan kita sedang terhubung dengan benar dengan Tuhan. Dan waktu kita terhubung dengan Tuhan dengan benar, itu kita membuat kita berani meminta karena kita percaya. Dan waktu kita percaya, itu yang membuat kita menantikan dengan tekun apa yang Tuhan akan kerjakan. Karena Tuhan akan bekerja sesuai dengan iman percaya kita. Mari kita berdoa. Bapa, biar kami terus menjadi pribadi-pribadi yang tetap melihat kemurnian, kesehatan hati kami saat kami terkoneksi dengan Tuhan. Biar kami terkoneksi dengan benar dengan Tuhan. Sehingga keberanian kami untuk boleh meminta bukan keberanian yang semu, tapi keberanian yang pasti karena ada jaminan. Dan waktu kami meminta, kami berdoa supaya ada roh yang mau menantikan lebih dan lebih lagi untuk menantikan Tuhan bertindak dalam kami, karena kami mempercayai apa yang kami doakan. Kalau ada umat-Mu hari ini yang sedang mengalami sesuatu yang berat, ingatkan kami Tuhan. Supaya saat kami berdoa, kami boleh terus terhubung dengan baik dengan Tuhan, dan kami menantikan apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Materaikan firman-Mu, dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. God lovers, mari bagikan link YouTube ini kepada saudara, kerabat, dan teman-teman supaya boleh menjadi berkat bagi yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.